Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa lagi dengan Mr. Sidik. Kali ini kita dalam pelajaran IPS. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi dapat memberikan kelancaran dan keberkahan dalam pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu masih tentang materi yang sama tentang ASEAN. Kemarin kita sudah mempelajari tentang 5 negara pendiri ASEAN beserta karakteristiknya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan 5 negara yang lainnya. Ada Brunei, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Mr. Sidik harapkan di akhir pembelajaran nanti teman-teman kelas 6 bisa mengetahui tentang karakteristik ekonomi, sosial budaya, dan geografis dari 5 negara yang bisa disebutkan tadi. Apakah teman-teman sudah siap dengan negara yang pertama? Oke, kita langsung saja mulai ke negara yang pertama, yaitu Brunei Darussalam. Apakah teman-teman tahu siapa yang ada di foto ini? Iya, benar sekali. Yang ada di foto ini adalah Sultan Hasanah Bolkiah yang sekarang memimpin negara Brunei. Oke, teman-teman perhatikan peta Brunei Darussalam berikut. Batas wilayah sebelah utara dari Brunei Darussalam adalah Laut Cina Selatan. Sebelah timur adalah Malaysia, sebelah selatan adalah Malaysia, dan sebelah barat adalah Malaysia juga. Baik, Mr. Sidik akan mulai menjelaskan tentang karakteristik geografis Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki luas 5.765 km persegi dengan kenampakan alam perbukitan di sebelah timur dan juga dataran rendah dan rawa di bagian baratnya. Bukit tertinggi atau puncak tertinggi yang ada di Brunei adalah Gunung Pagon. Dari segi karakteristik ekonomi, masyarakat Brunei Darussalam biasanya mengandalkan dari sektor perkebunan, pariwisata, pertanian, dan pertambangan. Brunei Darussalam merupakan negara pengekspor minyak bumi, gas alam, karet, dan juga lada. Di sana juga mengandalkan sektor pariwisata yaitu kota di atas air. Sangat indah sekali bukan? Selanjutnya dari karakteristik sosial Brunei Darussalam. Rata-rata penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu. Sisanya adalah keturunan Tionghoa dan Dayak. Agama Islam adalah agama mayoritas yang ada di Brunei Darussalam. Nah, itulah teman-teman karakteristik dari ekonomi, sosial, dan geografis dari Brunei Darussalam. Selanjutnya, kita beralih ke negara yang kedua, yaitu Kamboja. Yuk kita sama-sama perhatikan dulu peta dari Kamboja. Teman-teman, berikut adalah peta dari Kamboja. Batas wilayah utara negara Kamboja adalah negara Laos dan Thailand. Sebelah timur adalah negara Vietnam. Sebelah selatan adalah Laut Cina Selatan. Sedangkan batas sebelah barat dari negara Kamboja adalah negara Thailand. Oke, setelah melihat peta dari Kamboja, selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh karakteristik geografis, ekonomi,
dan sosial dari negara Kamboja. Kita mulai pertama ya, yaitu dari karakteristik geografisnya. Negara Kamboja adalah terletak di semenanjung Indochina. Bagian tengah dari negara Kamboja adalah dataran rendah atau yang biasa disebut dengan dataran besar Tonle Sap, dan juga dikelilingi oleh pegunungan dan dataran tinggi atau yang biasa disebut dengan plato. Negara Kamboja juga salah satu negara yang dialiri oleh Sungai Mekong, sehingga Kamboja merupakan negara yang wilayahnya subur. Yang kedua yaitu karakteristik ekonomi. Karakteristik ekonomi pada umumnya di Kamboja adalah mengandalkan dari sektor pertanian. Hasil pertanian rata-rata warga Kamboja adalah padi dan karet. Yang ketiga yaitu karakteristik sosial. Masyarakat Kamboja adalah keturunan dari Khmer. Sebagian lagi adalah keturunan Champa dan Tiongkok. Agama Buddha adalah agama mayoritas yang dianut di Kamboja. Nah, teman-teman, itulah karakteristik geografis, ekonomi, dan sosial dari Kamboja. Selanjutnya, kita akan negara yang ketiga, yaitu negara Laos. Yuk sama-sama kita perhatikan dulu peta dari negara Laos. Nah, teman-teman, berikut ini adalah peta dari negara Laos. Batas wilayah Laos sebelah utara adalah Cina, batas sebelah timur adalah Vietnam, sebelah selatan adalah Kamboja dan Thailand, dan juga sebelah barat adalah negara Myanmar dan Thailand. Setelah sama-sama kita melihat peta dari Laos, kita akan belajar lebih dalam lagi terkait dengan karakteristik geografis, ekonomi, dan sosial dari Laos. Langsung saja kita awali dengan karakteristik geografis Laos. Seperti yang teman-teman lihat di peta tadi, Laos dibatasi oleh 5 negara, yaitu Cina, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan juga Thailand. Maka dari itu, Laos merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki garis pantai. Kenamakan alamnya di sebelah timur adalah perbukitan, sementara di wilayah baratnya adalah dataran rendah dan rawa. Puncak tertinggi yang ada di Laos adalah Gunung Phu Bia. Nah, teman-teman, gambar yang Mr. Sidik tampilkan ini adalah gambar dari Gunung Phu Bia. Dari segi karakteristik ekonomi, masyarakat Laos biasanya mengandalkan dari sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan. Masyarakat Laos pada umumnya menghasilkan padi dan jagung. Laos juga merupakan wilayah yang subur karena dialiri oleh Sungai Mekong. Jadi Sungai Mekong ini mengalir ke beberapa negara, salah satunya yaitu Laos. Dan juga yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu ada negara Kamboja. Nanti Mr. Sidik juga akan menjelaskan lagi negara mana saja yang dialiri oleh Sungai Mekong. Yang terakhir dari Laos ini adalah dari karakteristik sosial. Karakteristik sosial Laos adalah penduduk Laos pada umumnya dibagi menjadi 3, yaitu keturunan dari Lao Teung, Lao Sung, dan Lao Laum. Selain itu, agama Buddha adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Laos. Nah, teman-teman, itu adalah rangkuman karakteristik geografis, ekonomi, dan sosial dari negara Laos. Selanjutnya, kita akan belajar negara Myanmar. Sebelum itu, yuk sama-sama kita perhatikan dulu peta dari negara Myanmar. Baik teman-teman, berikut adalah peta dari negara Myanmar. Batas wilayah sebelah utara negara Myanmar adalah Cina,
Batas sebelah timur adalah Thailand dan Laos. Batas sebelah selatan adalah Laut Andaman dan Thailand. Sementara batas sebelah barat adalah Teluk Benggala, Bangladesh, dan India. Alhamdulillah, setelah kita mengenal karakteristik geografis, ekonomi, dan sosial dari Brunei Darussalam, Kamboja, dan Laos, sekarang kita akan belajar dari negara Myanmar. Kita mulai dari karakteristik geografis. Di wilayah selatan Myanmar adalah dataran rendah di sepanjang garis pantai, Teluk Benggala, dan Laut Andaman. Di bagian utaranya adalah pegunungan dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Kakabu Razi. Di bagian timurnya adalah dataran tinggi yang memisahkan Thailand dengan Myanmar. Di bagian baratnya adalah pegunungan Arakan Yoma. Dari sisi ekonomi, rata-rata masyarakat di Myanmar mengandalkan dari sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Tetapi, Myanmar juga menghasilkan barang tambang seperti tembaga, perak, dan yang lainnya. Karakteristik sosial dari Myanmar adalah sebagai berikut. Mayoritas warga Myanmar adalah orang Burma, yaitu penduduk asli di Myanmar. Selebihnya adalah suku Shan, Karen, Rakhine, dan Mon. Agama Buddha adalah agama mayoritas yang dianut di Myanmar. Nah, teman-teman, itulah rangkuman karakteristik geografis, ekonomi, dan sosial dari Myanmar. Negara yang terakhir yang akan kita pelajari adalah negara Vietnam. Sebelum itu, kita sama-sama perhatikan dulu ya peta dari Vietnam. Oke, teman-teman, berikut adalah peta dari Vietnam. Batas wilayah sebelah utara adalah Cina. Batas sebelah timur adalah Laut Cina Selatan. Batas sebelah selatan adalah Laut Cina Selatan. Sementara batas sebelah barat Vietnam adalah Kamboja dan Laos. Baik, selanjutnya Mr. Sidik akan menjelaskan tentang karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi dari negara Vietnam. Mr. akan mulai dari karakteristik geografis terlebih dahulu. Vietnam terletak di semenanjung Indochina dengan kenampakan alam berupa pegunungan di wilayah barat lautnya. Vietnam juga merupakan salah satu negara yang dialiri oleh Sungai Mekong. Di bagian selatannya terdapat delta Sungai Mekong. Jadi, Sungai Mekong ini mengalir ke beberapa negara, seperti yang sudah Mr. Sidik jelaskan sebelumnya. Jadi, dari Tibet ke Cina, lalu ke Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, termasuk juga ke Vietnam. Di Vietnam juga terdapat dataran rendah Sungai Merah, yang mana ini merupakan wilayah paling subur dan paling padat penduduknya di Vietnam di wilayah bagian utara. Selanjutnya, dari karakteristik sosial Vietnam. Di Vietnam memiliki beberapa suku yang ada. Di antaranya adalah suku Viet, Thai, Thai, dan Muong. Agama Buddha dan Katolik adalah agama yang mayoritas dianut oleh penduduk di Vietnam. Yang terakhir yaitu dari karakteristik ekonomi. Karakteristik ekonomi masyarakat Thailand adalah dari sektor pertanian. Antara lain hasil pertaniannya adalah kopi, teh, karet, tembakau, dan yang lainnya. Itulah sedikit karakteristik rangkuman dari ekonomi, sosial, dan geografis dari Myanmar. Alhamdulillah sudah 10 anggota ASEAN kita pelajari semuanya. Dari
sejarah ASEAN, organisasi ASEAN, karakteristik dari negara-negara ASEAN itu sendiri. Bisa harapkan teman-teman bisa menyerap dengan baik apa yang sudah kita pelajari hari ini. Alhamdulillah, kita sudah belajar bersama-sama tentang karakteristik geografis, ekonomi, dan sosial dari 10 negara anggota ASEAN. Saya harapkan teman-teman semua bisa menyerap dengan baik pelajaran kita hari ini sehingga memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur bersama-sama. Kalau ada salahnya itu datangnya dari Mr. Sidik, Mr. mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.